Beberapa hari yang lalu gue ditawarin Rexus untuk nge-review salah satu produk mereka. Dan yang mereka tawarkan adalah Rexus Sierra X8. Oke, gue akan mulai dari fisiknya dulu. Dia ini pakai desain yang khusus diciptakan untuk pengguna tangan kanan. Karena nggak simetris antara kanan dan kirinya. Jadi untuk pengguna tangan kiri alias kidal ya nggak bisa pakai mouse ini. Di bagian atasnya pastinya ada scroll wheel, dan scroll wheelnya ini udah dilapisin karet juga. Ini warnanya transparan karena dia nyala-nyala cuy. Di bagian bawahnya ada dua buah tombol, yaitu tombol untuk adjuster DPI-nya. Ini ada untuk plus dan minusnya. Gue suka nih mouse-mouse yang pakai dua buah tombol adjuster DPI. Sebenarnya si Rexus X8 ini cuma disediain 4 slot sih. Jadi kalaupun cuma ada single button, cyclingnya itu nggak terlalu lama. Oke, lanjut ke bagian bawahnya lagi. Ada satu buah logo Rexus yang nyala-nyala dan penempatannya itu lebih ke arah kiri. Jadi ini mouse bener-bener nggak simetris banget ya. Di bagian housing klik kanan klik kirinya aja beda, karena yang klik kanan itu lebih panjang. Tapi itu masuk akal karena jari tengah kita pasti lebih panjang daripada jari telunjuk. Pindah ke bagian samping, Rexus juga udah menyediakan button mouse 45 di bagian samping yang penempatannya menurut gue enak sih. Karena jempol gue itu rasanya untuk naik ke atas ke mouse button 45 itu nggak terlalu jauh. Dan nggak terlalu deket juga, jadi ngepas banget. Untuk travelnya sendiri, mouse button 45-nya ini nggak terlalu mendelep juga. Untuk kategori mouse gaming bisa dibilang budget banget deh. Soalnya biasanya beberapa gaming mouse budget yang udah pernah gua coba, mouse button 45-nya itu mendelep banget kalau dipencet, dan itu nggak enak sih menurut gua. Untuk urusan grip, di bagian set grip kanan kiri, Rexus tuh ngasih tekstur segitiga-segitiga gitu, dan ada beberapa segitiga yang nyala-nyala. Anyway, si bahannya ini di bagian grip-gripan ini gua nggak tahu secara teknisnya apa. Cuman rasanya tuh kayak plastik yang ada karet-karetnya dikit banget. Jadi kalau dibilang plastik ini ada lengket-lengketnya, ada empuk-empuknya, dan soalnya kerasa banget bedanya sama di bagian top surface alias di bagian cangkang atasnya. Selain itu di bagian kiri pastinya dia punya bibir yang cukup, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek juga. Ini oke banget sih untuk menyangga jempol kita. Jadi ada yang nahan biar nggak melorot sampai ke mousepad. Selain itu dia punya garis lampu-lampuan yang menurut gue cukup cakep juga ya. Ini melingkari si mouse-nya dari bagian samping ke belakang sampai ke bagian yang kanannya. Tapi di bagian bibirnya itu nggak ada lampu-lampuannya. Gue nggak tahu kenapa ini di bagian bibirnya malah dikasih aksen warna hitam gloss kayak gini. Oke, pindah ke bagian bawah mouse-nya. Di sini ada 3 buah mouse glide yang cukup gede-gede. Terus ada satu buah tombol juga. Nah, tombol ini fungsi defaultnya adalah untuk ganti-ganti mode lampunya. Oke, kemudian kabelnya ini panjangnya 1,75 meter dan ini udah sleeving. Ini keren banget sih. Harga segini udah dapat sleeving loh kabelnya. Dan kabelnya ini bukan paracord, jadi masih kabel biasa yang menurut gua nggak kaku-kaku amat tapi nggak elastis-elastis amat juga. Dan gua nggak ada masalah sih selama pakai mouse ini, nggak ada cerita kabel-kabel nyangkut dan segala macam. Kemudian untuk headernya ini gede, header kayak gini, dan dia masih pakai plate biasa, belum gold plate. Oke, lanjut. Rexus memberikan Huano Switch untuk Sierra X8 ini yang diklaim bisa tahan sampai 5 juta kali klik. Untuk rasa switchnya sendiri ya seperti mouse ya, ada klikinya, ada tactile-nya. Tapi yang gua rasain ini adalah Huano yang paling jinak yang pernah gua cobain. Karena rata-rata Huano yang udah pernah gua cobain itu kliknya agak kasar. Meskipun empuk mah empuk, cuman ada kasar-kasarnya aja dari feel tactile-nya. Untuk urusan klikinya ini juga gua rasa lebih adem daripada Huano yang lain. Mungkin Rexus ngedesain cangkang kliknya itu yang lebih padat, lebih solid, lebih minim rongga, jadi kliknya nggak terlalu berisik. Atau memang tipe Huano-nya beda yang dipakai. Oke, masuk ke pembahasan yang menurut gue cukup menarik, yaitu bahas sensornya. Nah, Rexus ini ngebawa sensor Instant A704F ke dalam si Rexus Sierra X8 ini. Kalau mau nanya DPI ya, DPI-nya bisa sampai 7200. Nah, si instant sensor ini kalau gue searching sih ternyata dia berasal dari Cina.
Gue nggak tahu si A704F ini ketemunya sama apa kalau dibandingin sama OnePlus 6651. Menurut gue si 6651 itu satu tingkat atau setengah tingkat di atasnya A704F. Kenapa? Karena secara angka 6651 punya speed tracking di 66 IPS, sedangkan si A704F ini cuma 60 fps. Sebenarnya cuma beda 6 fps. Tapi itu lumayan kerasa loh ketika kalian main kompetitif game dan kalian tuh gerakin mouse cepat banget, super cepat dan sering banget. Itu kerasa bahwa si A704F ini kewalahan, dimana biasanya di tengah-tengah tracknya itu agak loose, habis itu jalan lagi. Tapi untuk game-game kasual yang main cuma untuk have fun doang, gue rasa sih oke sih dari sensornya, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian ada hal yang cukup mengganggu lagi dari sensornya, selain tadi kemampuan sensornya yang menurut gue kurang optimal kalau dipakai untuk competitive game, yaitu adalah LOD. Ini LOD-nya kalau gue bandingin sama si OnePlus 6651 lagi, si OnePlus 6651 itu lebih ceper LOD-nya daripada si A704F. Tapi si Rexus Sierra X8 ini punya bobot 110 gram dan DPI-nya itu lumayan tinggi, bisa sampai 7200. Artinya kalau kalian pakai setup high DPI atau medium DPI dengan bobot 110 gram, menurut gue masih bisa terkontrol si lift off distance-nya. Nah, gue di sini eksperimen sendiri, dimana di awal-awal mouse ini datang, gue tes pakai DPI yang biasa gue pakai, yaitu di 600 atau 800 DPI, dan gue kewalahan untuk kontrol LOD-nya, terutama untuk main game-game kompetitif. Tapi ketika gue rubah setupnya menjadi DPI-nya itu biasanya gue di 1000 atau 1200 untuk mouse ini. Dengan bobot 110 gram DPI 1000-1200, menurut gue jadi lebih terkontrol aja LOD-nya daripada pakai low DPI. Tapi nggak ada salahnya si Rexus masukin instan A704F ke Sierra X8. Kenapa? Karena Sierra X8 ini bukan didesain sebagai lightweight gaming mouse. Yang celaka adalah sensor dengan LOD yang cukup tinggi dimasukin ke lightweight gaming mouse, terus kalian pakai low DPI. Waduh, itu wassalam sih, lari-larian tuh pasti kursor. Oh ya, Rexus Sierra X8 ini juga udah dilengkapi sama software. Dan di softwarenya kalian bisa ganti-ganti dari fungsi masing-masing tombolnya. Total kan dia punya 7 buah tombol. Kemudian kalian juga bisa setting DPI karena di sana sediain 4 buah slot dan kalian disediain adjusternya juga. Jadi misal level 1 DPI itu kalian mau di berapa DPI itu bisa cuy. Dan yang terakhir, Rexus juga ngasih fitur makro di mouse ini. Jadi di softwarenya bisa dipakai untuk nge-record makro. Oke, kemudian tentang harganya, si X8 ini dibanderol dengan harga Rp145.000. Itu harganya menggoda banget cuy. Kalau kalian minat, linknya udah gue siapin di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya @rexusid. Gue cantumin juga IG-nya di deskripsi di bawah. Oke, kesimpulannya ada beberapa kriteria yang menurut gue cocok untuk ngambil si Rexus Sierra X8 ini. Yang pertama, kalau kalian casual gamer, bukan kompetitif gamer. Kalau kompetitif gamer, gue saranin untuk invest ke yang lebih mahal. Contohnya di Daxa seriesnya Rexus, itu sensornya menurut gue udah cukup mumpuni untuk kompetitif gamer. Meskipun gue belum pernah coba barangnya, tapi gue liat speknya, wah ini cocok nih untuk kompetitif gamer. Kemudian yang kedua, kalau kalian suka shape ergonomic right hand, ya meskipun kalau dilihat agak aneh karena nggak simetris ya barangnya, tapi gripnya enak banget. Sejauh ini gue belum pernah ngerasain mouse Ambidex yang gripnya itu bisa ngalahin si Rexus Sierra X8, bahkan di Ambidex yang harganya cukup mahal sekalipun. Jadi ergonomic right hand, masalah grip nggak pernah salah. Kemudian yang ketiga, kalau setup kalian itu biasa main di atas 1000 DPI. Kalau di bawah 1000 DPI, again, gua kurang saranin. Karena pertama tadi LOD-nya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, beratnya ini 110 gram cuy. Kalian bakalan pegel kalau main di 600 atau 800 DPI. Suka ngangkat mulu. Mendingan main di 1000 atau di atas 1000 DPI. Tapi balik lagi, duit kalian. Jadi terserah kalian juga ujung-ujungnya. Gue cuma ngasih saran atau ngasih pendapat aja, kriteria yang menurut gue pas berdasarkan pengalaman gue selama pakai mouse ini. Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton. Bye.